Pengalaman yang akan kuceritakan malam ini mungkin saja bisa terjadi olehmu. Dan kamu pun bisa merasakannya. Jika ada rasa penasaran tentang keberadaan mereka yang tak terlihat itu. Namaku Rudy. Bisa dibilang awalnya aku orang yang skeptis terhadap hantu. Sejak kecil hingga aku kuliah semester 4 sekarang, aku belum pernah mengalami kejadian-kejadian aneh yang berhubungan dengan hal-hal mistis. Di rumah pun, keluargaku termasuk keluarga yang tidak pernah membahas hal seperti itu. Kurasa semuanya bisa dijelaskan dengan logika. Temanku penggemar horor, sering menonton konten-konten kreator, pencarian-pencarian, penelusuran. Bahkan dia salah satu penggemar setia Nightmare Site. Jika dia sudah menonton sesuatu, dia pasti menceritakannya padaku dengan sangat excited, mengajakku untuk percaya, bahkan menyuruhku untuk menonton atau mendengarkan Nightmare Site. Sekali lagi aku bukannya takut, tapi hal-hal itu tidak masuk akal untukku. Sampailah pada hari itu. Ketika itu, sebuah kejadian tidak terduga terjadi padaku. Malam hari aku dan temanku itu, sebut saja dia Dani. Kami sengaja malam Jumat berjalan-jalan di malam hari sambil mendengarkan Nightmare Site. Kami berjalan dengan mobil ke daerah-daerah yang konon katanya menyeramkan. Sepanjang perjalanan, kami mendengarkan Nightmare Site karena saat itu sudah jam 10:30 malam. Cerita pertama sedang berjalan, lanjut ke cerita kedua. Aku mengajak Dani berkeliling ke Dago, lalu lanjut menembus ke arah Lembang. Melewati jalan-jalan sepi dan hutan-hutan, bukit, membuat suasana seram sambil mendengarkan Nightmare. Tapi sayangnya, aku tidak takut. Temanku Dani beberapa kali seperti melihat sesuatu menyeberang di sela-sela pohon. Ada yang warna putih lah, bayangan hitam lah. Ya, entahlah. Yang jelas aku tak melihat apa-apa. Dan lu mah parno doang kali. Singkat cerita, perjalanan kami pun selesai. Aku mengantarkan Dani ke rumahnya yang ada di daerah Cikutra.
Dan ini kita udah hampir 2 jam tuh muter-muter ke tempat serem sambil dengerin nightmare. Lu gak ada apa-apa? Ada kejadian kagak serem. Gua tuh orangnya logis. Kalau emang gua melihat dengan mata kepala gua sendiri, itu baru gua percaya yang kayak gitu ada. Ya lu doang yang lihat ada ini ada itu, kan gua enggak cuy. Udah deh, halu doang lu. Udah Andi sempat bilang pada aku jangan sompral. Ntar kalau di jalan ada kejadian yang ngeliat, tahu rasa, gitu katanya. Aku hanya tertawa. Setelah pamit, aku lanjut berjalan. Rumahku ada di Balenda, cukup jauh. Tapi aku biasanya menikmati setiap perjalananku. Malam itu, radio di mobilku masih menyala bekas Nightmare Side. Ku dengar penyiar Arden sedang bersiaran. Namun tak lama, tiba-tiba saja frekuensi di radioku berubah menjadi noise. Iya, suara seperti frekuensi kosong. Hah? Nggak ketangkep gitu radio di sini. Masa sih? Bahkan aku coba pindahkan radio ke frekuensi yang lainnya pun sama. Kok frekuensinya pada kosong? Aneh. Radio gua rusak kali ya di mobil. Baru saja aku akan mematikan radio di mobilku itu, tiba-tiba saja terdengar suara dari balik frekuensi kosong itu. Selamat malam. Kok ada suara aneh? Seperti menyapaku, tapi suara yang tersamarkan juga dari frekuensi ini. Lanjut, terdengar lagi suara yang sama dengan kata-kata yang berbeda. Saya ikut kamu. Ikut saya? Loh, apa ini benar-benar bicara pada aku? Tiba-tiba saja bulu kuduku berdiri. Refleks, badanku merespon suara itu. Dan entah kenapa aku pun ada rasa takut, sehingga aku bertanya padanya, "Kamu siapa?" Namun dia tidak menjawab, hanya frekuensi kosong. Dan
Aku coba bertanya lagi. Aku seakan seperti orang bodoh di sana. Tapi entah kenapa aku melakukan itu. Kamu di mana? Lama dia tidak menjawab. Hanya frekuensi kosong yang aku dengar sampai... Kontan aku melihat ke arah belakang dan... Astaga! Di jok belakang mobilku terlihat seorang lelaki dengan posisi duduk yang tidak wajar. Seakan tangan dan kakinya patah dan seluruh badannya berlumuran darah. Wajahnya terlihat hancur. Bahkan aku bisa melihat setengah wajahnya terlihat tulangnya. Dengan matanya yang mau keluar. Seperti korban kecelakaan. Kontan aku rem mobilku berhenti dan aku keluar dari mobil. Ketika aku lihat lagi ke dalam, sosok itu sudah tidak ada. Sudah hilang. Jantungku berdegup sangat cepat. Sampai ada yang menepukku dari belakang. Dan ketika aku lihat, tidak ada siapa-siapa. Wah, tanganku mulai terasa dingin. Kepalaku pusing tak karuan. Apakah yang kulihat ini benar-benar hantu? Perlahan aku membopong kakiku kembali ke dalam mobil. Suara frekuensi radionya masih terdengar kosong. Sampai tiba-tiba suara musik sangat besar terdengar. Frekuensinya sudah terisi kembali dengan lagu-lagu. Aku kecilkan volumenya. Kulihat lagi ke belakang. Dan semuanya kini sudah terasa aman. Lalu aku lanjut untuk pulang ke rumah. Kubuka jendela mobilku agar aku tidak mendengar hal aneh yang lainnya. Sampai di rumah, aku langsung masuk ke kamar, merebahkan badanku di atas tempat tidur. Masih tak percaya dengan apa yang kulihat. Dan tiba-tiba, alarm mobilku berbunyi. Iya, mobilku terus berbunyi sangat kencang dan mengganggu, membuatku keluar dari kamar untuk melihat ke depan garasi mobil. Ketika kulihat, astaga, mobilku bergoyang-goyang dengan sendirinya.
Kulihat di dalam mobilku ada sosok laki-laki yang sama seperti yang kulihat sebelumnya. Berada di dalam mobilku dan kini dengan wajahnya yang menempel ke arah kaca mobil dan melihat ke arahku. Buru-buru aku langsung lari ke dalam rumah dan membanting pintu dengan sangat keras sehingga membangunkan keluargaku yang lainnya. Setelah keluarga aku berkumpul, aku lalu mematikan mobil, alarmnya, dan ayahku bertanya padaku kenapa. Aku bilang ada kejadian yang tidak masuk akal terjadi padaku. Aku melihat hantu. Hantu laki-laki korban kecelakaan. Sepertinya dia tertabrak atau kegeleng, aku tidak mengerti. Yang jelas sosok itu ada. Dan sepertinya ini gara-gara aku mendengarkan nightmare sambil berkeliling di tempat-tempat yang aku tidak tahu ada apa di sana. Pengalamanku itu mungkin menurut kamu tidak seram, tapi itu pertama kalinya dalam hidupku aku melihat dan merasakan secara langsung. Bahkan pada akhirnya aku coba mencari tahu kenapa sosok itu bisa berkomunikasi. Ternyata sosok-sosok tersebut pun pada akhirnya bisa menjalin komunikasi dengan gelombang elektromagnetik. Jadi hal-hal yang kupikir tidak masuk akal pada akhirnya bisa dijelaskan. Dan aku percaya bahwa mereka itu ada. Namaku Adis. Pekerjaanku bisa dibilang cukup berbeda dari teman-temanku. Aku bekerja sebagai party planner. Saat itu, aku mendapatkan klien anak sekolah. Dia ingin ulang tahunnya dirayakan dengan konsep retro dan membutuhkan jasaku untuk membuat konsep ulang tahunnya. Oh iya, aku bekerja sebagai spesialis dekorasi. Ini juga pertama kalinya aku mengambil tema retro seperti ini. Agak sedikit kesusahan sih mencari barang-barang retro. Meskipun sampai akhirnya aku mendapatkan link untuk mendapatkan barang-barang retro dengan murah. Dan aku pun langsung menuju ke sana. Sampai di sana,
Ternyata memang banyak sekali barang-barang klasik. Mulai dari lampu, hiasan lilin, bahkan sampai ke radio jadul pula. Setelah lama berkeliling dan mencari beberapa keperluanku, aku pun memutuskan untuk pulang. Kelihatannya ini sangat cocok sekali dengan dekorasiku nanti. Apalagi klienku cewek. Dan sepertinya lucu jika aku pasang boneka jadul ini dekat dengan kue ulang tahunnya nanti. Aku pun mencoba menawar boneka itu. Tapi katanya rusak. Jadi tidak dijual. Aku pun terus memegangnya. Sampai akhirnya setelah tawar-menawar, akhirnya aku mendapatkan boneka tua itu. Dan aku pun pulang. Aku pun membawa barang-barang itu ke kontrakanku dan teman-teman yang lain. Kontrakan ini memang sering dijadikan base camp. Sampai di sana, ternyata tidak ada siapa-siapa. Aku mengeluarkan kunci dan membuka pintu. Terpaksa aku pun menurunkan barang-barang sendirian. Aku menyimpan barang-barang itu di ruang tengah. Kecuali boneka tua yang aku simpan di atas meja ruang tamu. Karena aku takut jatuh dan tidak terbawa nantinya. Setelah semuanya aku simpan, aku pun pulang. Aku masuk ke dalam mobil. Dan begitu aku coba nyalakan, loh, mobilku tiba-tiba saja mogok. Aku pun menelpon temanku. Halo? Di mana? Gue di kosan nih. Mobil gue mogok, nggak tahu kenapa. Tolongin dong. Sambil menunggu temanku datang, aku pun masuk kembali ke dalam kontrakan. Aku pun merebahkan diriku di sofa ruang tamu. Saat itu, suasana benar-benar sepi. Aku mengeluarkan handphoneku dan mulai memainkannya. Sampai tiba-tiba terdengar suara. Itu suara musik. Refleks aku pun menengok ke arah boneka yang tadi kubeli. Dan ternyata itu suara dari boneka itu. Hah? Bukannya rusak ini boneka? Dasar iseng tuh penjual. Bilang aja gak mau dijual. Ternyata boneka yang tadi kubeli itu masih berfungsi. Pantas saja, tadi cukup alot ketika aku menawar boneka ini. Jika diperhatikan, boneka ini memang unik sekali. Boneka jadul, namun sudah bisa mengeluarkan musik. Aku pun mulai mengulik boneka ini. Ternyata, jika kita tekan bagian kepalanya, boneka ini akan mengeluarkan suara. Setelah cukup mengotak-ngatik boneka itu, aku pun mencabut baterainya.
dan aku pun merebahkan kembali badanku ke sofa. Sambil menunggu temanku yang tak kunjung datang, aku sempat tertidur beberapa saat. Sampai aku terbangun karena mendengar suara boneka seperti dimainkan oleh seseorang. Aku kira itu temanku yang sudah datang dan memainkannya. Namun, ketika aku tengok ke arah boneka itu, tidak ada siapa-siapa. Kok bisa bunyi lagi sih? Padahal kan baterainya udah gue cabut tadi. Apa error kali ya? Aku masih berpikir positif. Namanya juga barang tua. Jadi wajar saja jika sudah konslet. Perlahan-lahan aku mendekatinya. Dan tak lama dari itu, boneka itu benar-benar mengeluarkan suara kembali. Aku pun mengambilnya. Begitu kuangkat, aku pun mencoba mengotak-ngatik boneka itu lagi. Dan sekarang, tidak terjadi apa-apa. Aku goyangkan, juga tetap saja tidak ada apa-apa. Fix sih ini error, pikirku. Sampai... Hah? Siapa tuh? Aku menengok ke belakang dan terdengar ada yang berlari kecil di belakangku. Juga suara tertawa. Aku memperhatikan ke sekitar, tapi tidak ada siapa-siapa. Sampai... Astaga! Aku kaget ketika tiba-tiba saja boneka yang di tanganku ini berbunyi kembali. Tak mau ambil pusing, aku pun menyimpan kembali boneka itu di atas meja. Dan ketika berbalik, badanku seakan terpaku saat itu. Ketika kulihat ada sebuah kaki lewat di sebelahku dan kaki kecil itu berhenti tepat di depanku. Sebuah kaki anak kecil. Dan begitu aku mengangkat kepalaku ke atas, ya Tuhan! Berdiri di depanku sosok anak kecil, perempuan Belanda dengan rambut pendek berwarna pirang, matanya membelalak dan senyumnya menyeringai. Anak kecil itu pun membungkuk dan kepalanya semakin dekat denganku. Lalu dengan wajah datarnya dia menunjuk ke arah boneka itu. Aku berteriak ketakutan. Lalu aku pun berlari keluar dari rumah itu. Begitu membuka pintu, temanku ternyata sudah sampai. Dia bertanya, aku kenapa? Aku pun tidak banyak bercerita dan memintanya langsung mengantarkanku pulang. Akhirnya kami pun pulang. Sepanjang perjalanan, aku tidak bisa berkata apa-apa. Barulah setelah sampai di rumah, aku mulai bercerita kejadian yang aku alami. Temanku pun terlihat ketakutan dan menyarankanku untuk membuang benda itu. Keesokan harinya, aku meminta temanku untuk membuang boneka itu. Dan setelah itu,
aku tidak mendapat gangguan apa-apa lagi. Entah apa yang terjadi dengan anak itu dulunya, tapi aku benar-benar tidak ingin tahu. Selamat datang di Nightmare Side Ardan Radio. Jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. 105,9 FM Ardan Radio. Ardan for all here to connect. Ya, kembali lagi di JNE Nightmare Side, masih barengan di Masta Dan saya Jeffrey. Dua cerita baru saja kamu dengarkan malam hari ini, Ya. Dan masih ada satu cerita lagi. Dan ingin menyapa juga selamat malam buat Insan Muda yang sedang menonton dari live streaming kita ya di web Ya. ardanradio.com. Oke, Bang Jeff. Ya. Malam hari ini kita akan ada sesi penerawangan foto. Oke. Nah, kita di sesi ini akan ambil 2 foto dulu, Kang. Oh iya. Oke. Yang sudah masuk ke WA-nya Ardan ya di 0812 2011059. Jadi mungkin Insan Muda yang sedang menonton pun bisa melihat ya nantinya fotonya seperti apa, dan mungkin nama dan tadi tempat lokasinya. Aku ada ceritanya juga ya. Iya. Oke, ini dia yang pertama. Kita akan cek dan kita lihat. Yang pertama ini. Assalamualaikum. Saya Wawan dari Cibuntu. Ini WC dari kontrakan saya, dan di ujung WC itu ada sumur, Kang. Dan kadang tengah malam itu suka kedengeran ada yang mandi. Padahal tengah malam tuh jarang ada yang ke WC. Mohon coba diterawang. Ini daerah Cibuntu ya? Iya. Oke. Cibuntu ya, Wawan. Cibuntu itu berarti daerah itu ya, Pasir Koja sini. Iya ya, kalau nggak salah ya, daerah situ ya. Oke. Mas, nah itu. Ini saya sambil lihat aja ya. Iya, ini juga Foto sambil lihat yang fotonya ya. Sudah muda juga dikirimkan. bisa lihat ya fotonya ya. Itu udah kayak bilik toilet ya, ada 2 ya. Oke. Apa itu? Coba kayak ada feedback gitu ya. Nih Kang Wawan. Iya. Kalau yang saya lihat, ini versi saya mungkin. Ini ada, coba bukan menetap atau tinggal di toilet itu kan. Jadi dari luar dia main, Oke. sama ya memang penunggu asli dari sumur itu. Oh, oke. Dari sumur Dan itu. ya ini nggak ganggu sih sebenarnya, cuman ya suara airnya kedengaran. Ini perempuan, Kang Wawan. Sosoknya perempuan kalau saya lihat ya. Sosoknya perempuan. Terus bukan sengaja tinggal atau mengganggu di toilet itu, bukan. Jadi dari luar masuk ke dalam. Oke. Ini sedikit cerita juga nih Bang Jep ya. Ngomongin sumur. Ya, sumur, sumber mata air. Kenapa
biasanya memang di daerah-daerah seperti itu tuh sosok-sosok ini sering banget dan menyukai banget tempat-tempat itu, terutama sumur. Kalau bisa ngomongin sumur, wah pasti ada aja gitu ya. Suka ada aja tuh cerita-ceritanya bang. Iya. Jadi kalau satu tempat yang memang dulunya ya sebagai hajat hidup lah mungkin, air yang jadi kebutuhan manusia, sumber kehidupan, itu biasanya memang suka ada yang diami kan, mata air lah itu, karena memang suka aja mereka itu. Masuk ke dalam itu, ke dalam satu tempat yang kita nggak tahu di dalam itu tuh ada ruangkah atau apa. Kadang kalau mata air itu kan suka ada satu ini kecil nih tetesannya, tapi ternyata di dalam itu ada satu ruangan yang besar. Nah itu emang seperti itu, sumur, terus kadang di aliran sungai. Nah itu memang sangat disukai oleh bangsa jin. Waduh. Saya jadi ingat cerita saya waktu SD kan. Jadi di SD saya itu SD-nya bangunannya Belanda. Bangunan zaman Belanda SD saya. Dan di belakang itu masih ada sumur. Nah di belakang sekolah itu masih ada sumur. Jadi waktu itu kadang kalau mau sholat gitu ya, kalau airnya habis, anak-anak tuh nimba sumur sih. Nimba yang sumur begitu ya. Nimbanya nimba yang kayak gini, masukin ember. Wah seneng lah anak-anak zaman itu. Terus saya sempat ngintip gitu ya ke dalam si sumur itu, karena memang dekat si toilet itu sumurnya itu. Saya intip itu di bawah itu ada putih-putih Kang. Di bawahnya? Di dalam air. Di dalam itu kayak putih, kayak bentuk kepala gitu, gitu, kayak berenang gitu. Saya kaget terus, aduh, ikan gitu itu atau apa gitu. Waktu itu saya karena masih kecil, masih SD tuh, jadi nggak berpikir yang kayak wah setan nih atau apa gitu. Jadi kayak udahlah, ternyata di sumur situ. Hantu banyu Kang. Hantu banyu ya. Pernah dengar kan? Iya. Air ya. Jadi satu tempat di wilayah saya pernah tinggal di Sumatera kan dulu. Jadi di wilayah itu tuh banyak banget sumur-sumur yang memang sebenarnya nggak dikeramatkan Kang. Cuman sumur tua, banyak korban gitu. Tapi ya udah seperti itu aja. Jadi nggak diapa-apain. Nah, bukan saya yang ngalamin. Jadi ada salah seorang teman yang suka berburu malam hari. Jadi dia wilayahnya di belakang rumah Kang, tapi masih hutan. Jadi dia tuh berburu, saya nggak tahu itu musangga atau kurang tahu ya, berburu malam. Dia melewati satu sumur, sumurnya besar kan, cuma dalam. Nah ketika dia melewati sumur, terus center lah bagian tengah-tengahnya, tengah-tengah sumur itu. Itu ada, Akang tahu ini nggak, kayak bentuknya itu seperti bulu, kalau di pantai itu suka ada bulu babi ya. Ada tajam-tajam gitu. Ya. Tapi ini gede Kang. Mungkin 2 dari kepala manusia lah ukurannya. Ada matanya, ada mulutnya panjang sampai ke atas, dan hanya kepalanya aja nongol gitu, ngeliatin dia. Gitu. Jadi si itunya tajam-tajam gitu ya? Iya, tajam-tajam. Kayak duri-duri aja tuh panjang Kang. Dia center itu dia kaget, terus nggak tahu mungkin kagetnya sangat-sangat kaget gitu. Sakit meninggal. Alah? Ya, jadi pas sakit itu dia cerita ke orang tuanya. Jadi banyak yang datang kan, ada yang ngobatin secara alternatif segala macam. Dia cerita, saya melihat, dijelasin sama dia. Gini. Oh itu hantu banyu. Itu penunggu asli di situ. Memang kalau ketemu dia ya suka ada korban gitu kan. Jadi kalau ada yang melihat itu akan menjadi korban. Waduh, ngeri. Dia ngeri banget lah. Nah, dari cerita itu mulai saya yang biasanya suka lewat sana, masih SD sih dulu. Biasa lewat wilayah itu, jadinya nggak mau lewat situ lagi kan. Jadi bahkan beberapa warga nggak mau lagi ngambil air di sana karena takut. Karena sampai ada kejadian 2 bulan, korban 3 bulan lah karena korban itu. Dan itu
bukan korban yang tenggelam di sana, bukan, tapi karena ngelihat sesuatu sosok asli di sana. Jadi sakit dan pada akhirnya walau alam ya. Oke, siap. Ngeri ya. Oke, kita lanjut ke foto yang kedua. Kita cek foto kedua. Ini kiriman dari, silakan. Assalamualaikum Kang Dimas dan Kang Jeff. Saya Bowo dari Cimahi ya. Oh, ini toilet lagi nih. Tadi hampir mirip, kalau tadi toilet juga, ini sekarang toilet juga. Pintunya pun sama ya, sebelah kiri ya. Foto toilet pria di tempat kerja saya. Waktu itu saya pernah ikut mandi. Terus dengar suara seperti yang lagi ketawa atau ngetawain. Suaranya kayak suara perempuan gitu. Dan pernah cerita juga ada dari yang lain, waktu buang air kecil itu kayak ada yang perhatiin atau ya. Itu kayak seperti diperhatikan, jadi berarti di dalam itu kayak ada yang ngeliatin gitu. Oke. Berarti ini toilet tempat kerja ya di daerah Cimahi. Saya juga tahu di kantor kah mungkin ya. Kantor. Nih Kang Bowo, dari foto yang dikirimkan, ini versi saya ya. Kalau toilet yang paling ujung ya, di depan pintunya itu ada sosok perempuan yang sedang berdiri. Oke. Ya cuman memang ya karena memang enggak ini ya, tapi ya itu kelihatan. Itu ada sosok perempuan Rasa yang berdiri. energinya Kang ya. Tingginya mungkin itu setengah dari pintu itu Kang, tingginya setengah ya, jadi nggak terlalu tinggi sosok perempuan ini. Cuma bentuknya itu ya memang kalau kita ngelihat, kita tahu sosok kuntilanak misalnya. Nah sama persis seperti itu. Dia lebih kecil dong. Dia pendek tapi. Anak kecil kah atau memang? Enggak. Bukan ya. Cuma rambutnya Iya, ini bukan anak kecil, tapi sosoknya kayak seperti anak kecil. Kurus kecil gitu. Jadi ini itu bukan panjang si baju yang pendek gitu kan. Tangannya putih semua. Wujudnya seperti anak kecil, tapi makhluk ini dengan rambut yang panjang ya. Iya. Oke. Nah, ini yang sebenarnya ini dari toilet. Kalau saya lihat ada satu toilet lagi tapi nggak dipakai. Coba Kang Bowo nanti ketik info ya? Replay info ya, balas ya. Oke. Ada satu toilet lagi di tempat kantor, cuma nggak dipakai. Itu dari situ pindahannya. Oke, coba Dari Kang sana Bowo. terus dia pindah. Kalau lagi nonton nih sekarang, coba di react juga ya. Apakah benar di kantor situ ada toilet yang memang tidak terpakai? Nah itu si aslinya berarti sosok perempuan ini dari situ ya? Iya dari situ. Kadang suka ada di situ. Oke. Dan memang ganggu. Dia suka nempelin sama kalau ada perempuan yang telat pulangnya ya, atau enggak dia lagi sedang datang bulan, asalnya nempelin ini. Suka, lumayan jahil berarti ya sosok ini ya. Berarti memang asli dari kantornya. Dari kantor. Di situ ya. Udah lama itu. Oke. Ngeri nih ngomongin toilet kayak begini nih. Saya pernah waktu itu di toilet di sekolah yang sama, di SD yang sama, di SD Belanda itu. Waktu itu saya coba iseng Kang. Zaman dulu itu ada cerita tentang Hanako, iya. hantu Jepang lah. Legend lah itu ya, hantu Jepang yang katanya ada di toilet. Jadi waktu itu saya baca buku lah Hanako, terus cara untuk memanggil Hanako ini tutup pintu toilet, ya kan. Harusnya toilet perempuan sih, cuman kan kalau SD saat itu di SD saya itu laki-laki perempuan sama toiletnya. Tutup toiletnya, terus kalau bisa dikunci dari luar katanya, terus diketok dari luar dengan kondisi di dalam kamar mandinya kosong, ketok 3 kali, terus panggil Hanako ngajak main. Nah waktu itu kondisinya di sekolah saya itu kamar mandinya ditutup, terus ada slot buat gembok tuh. Tapi nggak digembok, cuma diselotin gitu. Jadi si pintunya memang ketutup gitu, nggak bisa terbuka ada kalau dari dalam. Nah, serem nih. Ketok tuh sama saya tuh. Waktu itu saya bertiga sama teman saya waktu SD. Dari SD udah lumayan sompral-sompral lagi tuh tanya. Jujur aja gitu. Ketok, tok 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 tok. Hanako, main yuk gitu. Cuman bilang kayak gitu kan, Hanako main yuk gitu. Nggak ada respon tuh. Wah,
mungkin dalam hatiku ya iyalah orang hantu Jepang gitu ya, nggak akan mungkin ada di SD Indonesia gitu. Udah nggak ada nih, diulang lagi anakku mainnya, nggak ada apa-apa, ya udah deh kita cabut aja kalau gitu. Dengan kondisi pintu masih di slot dikunci gitu, kita balik badan, jalan keluar, tiba-tiba cekrek, pintunya kebuka. Wah, kabur dong. Kabur. Lari, wah, kondisi sore-sore tuh, lebih jam 4 sore lah, karena dulu kan kalau SD tuh ada sekolah pagi sekolah siang gitu ya. Nah pas dapat itu, wah lari teriak-teriak. Bener ada tuh ternyata. Kadang yang di sekitar itu tuh memanfaatkan momen itu, Kang. Momen, mungkin datang bukan anakku tapi sosok lain. Sosok yang Ya. itu. Jadi karena dia ada momennya nih untuk menakuti manusia. Jadi dia memerankan sebagai anakku itu. Anakku sama halnya ketika mungkin main pemanggilan, main jelangkung misalnya itu ya. Yang dimaksud mungkin ingin manggil siapa, yang datang siapa dan mengaku sosok dan itu yang bisa gitu. banyak. Yang antrinya banyak untuk masuk ke dalam. Makanya jangan coba-coba deh ya, intra muda, jangan coba-coba untuk main kayak gitu-gitu tuh ya. Kalau udah ada yang nggak suka lah nantinya ribet tuh. Nah, ada yang hadir nih. Ada yang hadir, saya mungkin merasakan banget tuh kan. Ada yang berdiri juga. Aduh. Di belakang ini saya lagi lihat satu operator TV nih ya. Iya, monitor ya. Monitor ya istilahnya. TV ya di sini ya. TV di sini nih. Nah, di belakang TV itu, TV monitor ini, ada sosok perempuan. Dia pakai gaun warna merah, gaun ya tapi ya. Gaun warna merah. Rambutnya pendek, Kang. Semua badannya penuh darah. Merah gitu ya. Iya. Oke, nah ini bukan dari sini nih. Bukan dari Arden nih. Dia kok jelas banget ya, ngomong minta tolong, minta disempurnakan, terus minta dipindahin. Ini bukan dari Arden nih. Sekolahnya di mana sih? Sekolah SD-nya. Nggak bisa dikasih tahu, Kang, nanti pada tahu. Udah lah, SD banget. Tapi ngebayangin SD itu nggak waktu cerita? Enggak, ini saya yakin yang datang ini kan, yang ikut yang ya datang sekarang ini, itu sebenarnya bukan dari SD saya, Kang. Tapi dari satu tempat yang masih bangunan Belanda juga yang adalah. Nah, saya tahu ini dari mana. Oke, ini saya tiba-tiba aja. Apakah dia yang ikut Kang Dimasta? Ini ikut saya. Oh, pantas. Saya dari salah satu bangunan Belanda juga lah. Aduh, ini. Ya ini, soalnya nggak mungkin ada dari Arden, pasti ada ikut. Ya. Oke, nanti kita beresin aja di luar. Nanti ya. Kita dengerin dulu cerita ketiga malam hari ini, Insa Muda. Masih di JNE Nightmare Side. Dan ingat, jangan pernah dengerin atau nonton JNE Nightmare Side ini sendirian. Namaku Cepi. Malam ini aku akan menceritakan pengalaman yang aku alami ketika aku bekerja di salah satu kantor yang ada di Bandung. Sebelumnya aku sempat menganggur, sampai akhirnya
salah seorang temanku menawariku pekerjaan untuk bekerja di kantornya. Kebetulan staf IT di kantornya sudah resign. Dan basic skillku memang seorang IT. Mendapat penawaran itu, aku pun tidak banyak berpikir dan langsung menerimanya. Singkat cerita, aku masih ingat hari pertama aku bekerja sebagai IT di kantor itu. Kantor yang mempunyai gedung tua, peninggalan zaman kolonial, dan terletak di pusat kota Bandung. Kesan pertama bekerja di sana, ya, bangunan kantornya dan suasana bekerjanya nyaman untukku. Tapi konon katanya ada sesuatu yang kadang membuat karyawan-karyawan di sana tidak nyaman. Mereka bilang kantornya berhantu. Namun karena aku tipikal orang yang tidak terlalu percaya dengan hal seperti itu, aku menanggapinya tidak terlalu serius. Shift bekerjaku mulai dari jam 8 pagi. Kulihat hampir semua orang di kantor terlihat sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Waktu pun berlalu. Tak terasa kulihat waktu sudah menunjukkan sore hari. Waktunya pulang. Aku merapikan meja, memeriksa beberapa equipment yang ada, sampai ketika aku memeriksa sistem komputer di kantor itu, kulihat ada komputer yang tidak berfungsi dengan baik. Melihat hal itu, aku inisiatif memeriksa semuanya. Ya, karena aku pegawai baru di sini, pastinya ingin memberikan kesan yang baik di awal-awal aku bekerja. Melihat hal yang sepertinya akan menjadi masalah, aku pun langsung membereskannya. Aku mulai meruting kembali setiap komputer, dan setelah aku coba periksa, ternyata benar ada sistem yang tidak berfungsi. Aku langsung memutuskan untuk memeriksanya ke ruang server. Karena biasanya hal-hal ini dikarenakan server yang bermasalah. Ruang servernya terletak di lantai bawah. Lebih tepatnya di basement. Aku berjalan ke ruang server, menuruni tangga. Tak banyak orang datang ke sana. Dan yang mempunyai akses ke ruang server biasanya hanya bagian teknik. Ketika turun ke lantai bawah, aku mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ruangannya terasa dingin dan lembab.
pun bisa dibilang seadanya. Ya karena jarang juga ada orang yang kesini. Dan sepi. Sehingga suara-suara mesin server terdengar berbunyi. Aku bisa mendengar suara langkah kakiku sendiri yang bergema di ruangan itu. Tak banyak lama, aku langsung memeriksa mesin server. Ketika aku buka salah satu rak di server itu, aku menemukan sesuatu yang janggal di atas rak lemari server itu. Ada sebuah boneka. Iya, boneka yang terlihat sudah usang, kotor, dan bentuknya pun jika dibilang ya sudah rusak. Boneka siapa nih? Kok ada boneka di ruang server? Mungkin dipakai untuk mengganjal aja kali ya. Aku tak banyak berpikir yang aneh-aneh dan langsung kembali pada tujuanku untuk memeriksa sistem di server. Setelah selesai, aku kembali menutup rak dan kembali ke ruanganku. Dari komputer, aku mulai merouting kembali sistem. Setelah servernya aku perbaiki. Tak lama kemudian, servernya kembali aman. Dan sistemnya sudah berjalan. Sampai... apa lagi nih? Ada notifikasi error di komputerku. Membuat komputerku menjadi lemot dan kursor yang tak bisa digerakkan. Kenapa sih? Perasaan tadi nggak ada yang salah kok. Tiba-tiba ngeheng. Apa mungkin ada yang kelewat ya tadi? Aku coba mengotak-ngatik, namun hasilnya nihil. Ketika itu kulihat jam sudah hampir jam 6 sore. Sebenarnya sudah waktunya pulang. Dan di kantor pun sudah tidak ada karyawan yang lain. Karena penasaran, aku kembali ke ruang server untuk memeriksa sekali lagi. Aku turun ke bawah menuju basement, melewati tangga besi, dan kembali ke ruang server. Aku kembali merouting semua sistem yang ada di ruang server. Semuanya sudah benar. Apa mungkin
boneka yang sebelumnya ada di rak tadi ya. Sepertinya bonekanya digunakan untuk mengganjal sesuatu. Mungkin bisa jadi kabel biar pas dan entahlah. Aku pun berniat menyimpan kembali boneka yang tadi sempat kupindahkan. Tapi kok bonekanya nggak ada ya? Perasaan tadi setelah aku ambil, aku simpan di lantai. Tidak sempat ku pegang lagi atau ku balikan lagi ke tempat itu. Aku coba mencari boneka itu. Tapi tidak kutemukan. Aneh. Nggak ada yang masuk lagi sih. Tapi kenapa bonekanya hilang ya? Aku pun coba untuk mengganjalnya dengan sesuatu yang lain. Aku tarik kabelnya, aku lilit-lilit, dan ku selipkan di dekat-dekat lemari di rak itu. Dan aku langsung kembali lagi ke ruanganku. Dan setelah kembali lihat di komputer, sistem kembali dengan normal. Sepertinya memang kabel yang ada di server itu perlu diganjel. Besok aku akan pengajuan kabel baru lah. Setelah semuanya dirasa selesai, dan aku akan mematikan komputerku dan membereskan barang-barang lalu pulang. Tiba-tiba ada sesuatu yang terlihat olehku dari ujung mataku terlempar ke pojok ruangan. Iya, seperti ada benda yang terlempar. Bahkan aku mendengar ada suara benda jatuh. Kontan aku langsung melihat ke arah lokasi benda tersebut jatuh. Aku berdiri dan mendekatinya. Dan ketika aku lihat, astaga, loh, ini kan boneka yang tadi di ruang server. Iya, boneka yang persis sama seperti yang di ruang server. Sebuah boneka berbentuk anak perempuan memakai dress dengan kondisi yang sudah kotor, bahkan wajahnya pun sudah tidak terlihat jelas karena debu dan entahlah, ada sesuatu juga yang menempel di wajahnya. Ini boneka kok tiba-tiba ada di sini sih? Aku masih melihat boneka itu tergeletak di lantai. Perlahan aku pun mendekati boneka itu, dan ketika akan mengambilnya, astaga, ada sebuah tangan yang terlebih dahulu mengambil boneka itu. Sangat jelas, tangan kurus, pucat, terlihat olehku mengambil boneka itu.
Dan ketika aku tengok, ya Tuhan, aku melihat sosok anak perempuan memegang boneka di tangannya. Anak perempuan Belanda dengan rambut pirang, memakai seperti baju tidur dress berwarna putih kusam, dan tubuhnya sangat kurus. Iya, bahkan wajahnya pun terlihat sangat kurus, sehingga membuat bola matanya terlihat lebih besar, seakan mau keluar. Dia memeluk boneka itu, dan dia berkata, Dit is van mij. dia berbicara bahasa Belanda dan aku tidak mengerti artinya. Sosok anak Belanda itu menatapku dengan penuh amarah. Dan perlahan mulai tercium bau busuk. Bau busuk amis yang sangat menyengat dari sosok itu. Aku hanya bisa terdiam, berdiri menatap anak itu yang perlahan mulai menghilang dari hadapanku. Namun ketika sosok itu sudah hilang, bau busuknya masih tercium. Bahkan kali ini tercium sangat menyengat. Badanku mulai lemas, membuatku tak bisa menopang tubuhku dan aku terjatuh di lantai. Aku sangat mual. Kepalaku tiba-tiba berputar pusing. Dan tiba-tiba saja dari belakang terdengar suara yang sangat berat, menggeram dan berkata, dan ketika ku lihat ke belakang, astaga, sosok tinggi besar, tinggi langit-langit kantor ini menatap ke arahku. Wujudnya seperti sebuah bayangan hitam, namun padat dan sangat besar. Giginya bertaring dengan mata merah yang membelalak melihat ke arahku. Fokusku pun mulai hilang dan energiku seperti terserap sangat deras hingga aku tersadarkan diri. Dan ketika aku sadar, aku dibangunkan oleh salah satu satpam yang ada di kantorku. Aku tergeletak di lantai dengan keadaan mengigau, katanya. Berteriak-teriak tak jelas. Satpam itu berkata dan bertanya padaku apa aku karyawan baru. Aku bilang iya. Dan dia pun lanjut berkata, apakah tadi pas maghrib aku menuju atau masuk ke ruang server,
Aku pun mengiyakan. Mungkin gara-gara itu aku diganggu. Karena karyawan yang sebelumnya resign setelah dia melihat sesuatu atau mengalami sesuatu setelah dari ruang server ketika malam hari. Memang katanya ruang server di lantai bawah itu terkenal dengan keangkerannya. Hampir semua karyawan di sini tidak berani turun ke sana, apalagi sendirian dan menjelang maghrib atau malam hari. Dan ketika itu karena aku tak tahu, aku pun mengalami kejadian itu. Dan ketika aku ceritakan tentang boneka yang aku lihat, saat Tom itu bilang, iya memang ada boneka di ruangan server itu yang setiap kali dibuang atau dipindahkan selalu kembali ke ruangan itu dengan posisi yang berbeda-beda. Ada orang yang pernah melihat boneka itu, ada juga yang tidak dan hanya mendengar ceritanya. Dan kebetulan saat itu aku bahkan melihatnya. Dan konon penghuni di sana di ruang server itu sebenarnya adalah sosok tinggi besar